metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode penyusunan laporan arus kas di mana dirinci aliran arus kas dari aktivitas-aktivitas operasi dan aliran kas keluar dari aktivitas-aktivitas operasi. Metode tidak langsung adalah metode penyusunan laporan arus kas di mana dibuat rekonsiliasi antara laba yang dilaporkan dengan aliran kas. Dimulai. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya di video pembelajaran akuntansi. Kali ini kita akan membuat laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung. Sebelum membuat laporan arus kas, kita harus mengetahui terlebih dahulu laporan keuangan sebelum laporan arus kas, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca atau posisi keuangan. Berikut ini saya berikan agar mempermudah dalam penyusunan laporan arus kas. Laporan laba rugi. Di sini dapat kita lihat laba usaha bersih yaitu senilai 125 juta rupiah. Laporan perubahan modal. Di sini kita dapat melihat dari modal awal 250 juta menjadi modal akhirnya per 31 Desember 2019 menjadi 300 juta rupiah. Laporan posisi keuangan. Di sini kita dapat melihat laporan posisi keuangan untuk tahun 31 Desember 2019 yaitu total aset 700 juta rupiah dan total kewajiban atau ekuitas sebesar 700.000 rupiah. Untuk tahun 2018 total aset senilai 500 juta rupiah dan total kewajiban dan ekuitas sebesar 500 juta rupiah. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan. Kita akan membuat laporan arus kas metode langsung terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum membuat, kita perlu menghitung perubahan nominal dari tahun sebelumnya pada laporan posisi keuangan. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Untuk kas itu mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 115 juta rupiah. Untuk piutang naik sebesar 25 juta rupiah. Untuk aset tetap naik sebesar 75 juta rupiah. Untuk akumulasi penyusutan aset tetap naik sebesar 15 juta rupiah. Untuk utang usaha naik sebesar 50 juta rupiah. Obligasi naik sebesar 100 juta rupiah dan modal saham naik sebesar 50 juta rupiah. Ada kata kunci dalam penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, aset. Aset jika naik di dalam laporan arus kas dikurangi. Jika turun di dalam laporan arus kas ditambah. Sebaliknya, kewajiban dan ekuitas jika naik ditambah, jika turun dikurangi. Langsung kita buat saja ya teman-teman. Untuk metode laporan arus kas metode langsung, kita dapat lihat dari arus kas dari aktivitas operasi. Ada yang pertama yaitu kas yang diterima. Kas yang diterima sebesar 475 juta didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan kenaikan piutang yaitu 500 juta rupiah dikurangi dengan 25 juta rupiah. Untuk kas yang dibayarkan didapatkan dengan total beban dikurangi dengan utang dikurangi dengan penyusutan yaitu 350 juta rupiah dikurangi dengan 50 juta rupiah dikurangi dengan 15 juta rupiah yang menjadi 285 juta rupiah. Kas bersih aktivitas operasi didapatkan dari laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak yaitu 190 juta rupiah dikurangi dengan 25 juta rupiah menjadi laba bersih sebesar 165 juta rupiah. Arus kas dari aktivitas investasi yaitu pembelian tanah sebesar 75 juta rupiah. Ini akan mengurangi kas kita karena kita membeli aktiva tetap, otomatis kas kita akan berkurang. Arus kas dari aktivitas keuangan atau pendanaan
ada dua, yaitu kenaikan obligasi dan dividen tunai. Untuk kenaikan obligasi itu akan menambah kas sebesar 100 juta rupiah dan dividen 75 juta rupiah akan mengurangi kas. Jadi, kas bersih dari kegiatan keuangan yaitu 100 juta rupiah dikurangi dengan 75 juta rupiah menjadi 25 juta rupiah. Selanjutnya, kita menghitung kenaikan kas dengan cara menambahkan kas dari aktivitas operasi ditambah dari aktivitas investasi dan ditambah dari aktivitas keuangan, yaitu 165 juta ditambah minus 75 juta ditambah 25 juta menjadi 115 juta. Seperti dapat kita lihat dari kenaikan kas sebesar 115 juta. Selanjutnya kita menghitung kas pada 31 Desember 2019 dengan cara menjumlahkan antara kenaikan kas dan kas pada 31 Desember 2018, yaitu 115 juta ditambah 225 juta menjadi kas pada 31 Desember 2019 330 juta rupiah. Nah, itu teman-teman untuk laporan arus kas metode langsung. Selanjutnya kita akan membuat laporan arus kas metode tidak langsung. Pertama, kita mencatat laba bersih sebesar 125 juta yang kita dapatkan dari laporan laba rugi. Selanjutnya, kita melakukan penyesuaian terhadap akun aset maupun utang. Yang pertama yaitu kenaikan piutang usaha sebesar 25 juta. Nah, ini akan berlaku pada hukum kita yang pertama. Jika aset naik, maka dikurangi. Jika aset turun, maka ditambah. Karena piutang naik, maka kita mengurangkannya, teman-teman. Selanjutnya, utang usaha naik sebesar 50 juta rupiah. Karena naik, maka kita akan menambahkan. Karena ini jenis utang, bukan jenis aset. Selanjutnya, beban penyusutan atau akumulasi penyusutan aset tetap sebesar 15 juta rupiah. Ini karena akun kontra dari aset, maka jika ini naik maka ditambah, jika turun maka dikurangi. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan total penyesuaian dengan cara piutang naik ditambah utang naik ditambah dengan akumulasi penyusutan naik, yaitu minus 25 juta ditambah 50 juta ditambah 15 juta menjadi 40 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan menghitung kas bersih aktivitas operasi, yaitu laba bersih ditambah dengan total penyesuaian tadi, teman-teman, yaitu 125 juta ditambah dengan 40 juta rupiah menjadi 165 juta rupiah. Untuk aktivitas investasi dan keuangan antara metode langsung dan metode tidak langsung itu sama, teman-teman. Nah, ini adalah laporan arus kas untuk metode tidak langsung. Jadi, untuk menghitung kenaikan kas, kita dapat menjumlahkan antara kas bersih dari aktivitas operasi ditambah dari aktivitas investasi ditambah dengan dari aktivitas keuangan. Jadi, kenaikan kas sebesar 115 juta. Selanjutnya, kita menjumlahkan antara kenaikan kas dan kas pada 31 Desember 2018. Maka akan kita temukan kas pada 31 Desember 2019 sebesar 330 juta rupiah. Untuk melihat perbedaan aktivitas operasi bisa kita lihat berikut ini. Metode langsung versus metode tidak langsung. Dapat kita lihat perbedaan antara arus kas dari aktivitas operasi antara metode langsung dan metode tidak langsung. Tetapi hasil akhirnya kas bersih dari aktivitas operasi itu sama, yaitu sebesar 165 juta rupiah. Namun hanya caranya saja yang berbeda, teman-teman. Sekian video dari kakak, semoga video yang saya buat bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.